Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menjaganya lalu menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri cantik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Azkar karangan Imam Nawawi. Saat ini kita masuk hadis nomor 11. Wa sabata fi sahihi ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haidun wa yaqra'ul qur'ana, rawahul Bukhari. Hadis nomor 297 dan hadis Muslim hadis nomor 301. Wa fi riwayatin ukhra wa ra'suhu fi hajri, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7549. Artinya, dari Aisyah berkata, saat aku sedang haid, Rasulullah menyandarkan kepalanya ke pangkuanku dan membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Status hadis ini tentu sahih. Hadis nomor 12. Waja'an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat inni la aqra'u juz'i wa ana muttaji'atun 'ala sariri. Artinya, sesungguhnya aku membaca satu hizib dalam ayat Al-Qur'an dalam kondisi berbaring di atas kasur. Nah, dengan kedua hadis ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa berzikir kepada Allah seyogianya dilakukan dalam keadaan suci, dalam momen-momen tertentu, khusyuk dan lain-lain. Misalnya kalau mau zikir itu berwudu dulu, berpakaian yang bagus, memakai harum-haruman, kemudian duduk menghadap kiblat, baru laksanakan zikir. Itu idealnya. Tetapi kalau tidak bisa dilaksanakan seperti itu, maka sesungguhnya zikir harus dilaksanakan dalam segala kondisi, baik dalam keadaan duduk maupun berdiri maupun berjalan maupun berlari, dalam berkendaraan ataupun tidak, kita harus selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini digambarkan bahwa ketika Rasulullah tidur di pangkuan Siti Aisyah pun tetap berzikir kepada Allah. Begitupun ketika Siti Aisyah tidur di atas pembaringannya, dia pun tetap berzikir kepada Allah. Jadi jelas ya bahwa zikir yang utama dilakukan dalam kondisi-kondisi khusus seperti bersuci dulu, duduk dengan khusyuk menghadap kiblat. Kalau tidak bisa seperti itu, maka kita tetap diwajibkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama ala hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina
salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Hadis riwayat Muslim nomor 747. Artinya, barang siapa yang tertidur lupa tidak membaca hizib atau lupa membaca sesuatu yang lain, kemudian dia membacanya pada waktu yang lain antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka tercatat baginya telah membaca di tengah malam. Maksud hadis ini begini, ini maksud teks hadisnya. Seseorang yang punya wirid khusus yang selalu dia baca atau punya kebiasaan-kebiasaan khusus yang selalu dia lakukan sebelum tidur, tiba-tiba misalnya sebelum tidur dia biasa mendawamkan membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, atau membaca tahlil atau tak tahlilan, atau membaca 100 ayat 200 ayat misalnya. Nah, pada suatu ketika dia itu lupa tidak melakukan wirid tersebut, hizib tersebut, tertidur. Nah, bangun-bangun sudah subuh. Nah, setelah sholat subuh kemudian dia membacanya di siang hari itu, maka status dia itu seakan-akan mendapatkan pahala seperti ketika dia membaca di malam hari tadi, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Atau bisa jadi orang-orang yang biasa kalau malam itu bangun sholat tahajud kemudian beribadah khusus, misalnya membaca Al-Quran, membaca zikir. Nah, suatu ketika dia itu tidak terbangun, tidak bisa bangun malam, terlelaplah. Pas bangun dia sudah masuk waktu subuh. Maka yang seperti itu tetap mendapatkan pahala, dia berzikir seperti biasanya. Maka disunahkan itu untuk membaca hizib tersebut atau wirid-wirid tersebut walaupun bukan pada waktu yang utama, yaitu waktu yang biasa dia kerjakannya di tengah malam, misalnya di siang hari saya baca. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak menyepelekan wirid atau zikir atau hizib yang biasa dia baca tersebut. Jadi jelas ya. Jadi istilahnya, kalau kita sudah terbiasa mendawamkan membaca zikir-zikir tertentu pada suatu waktu, kemudian suatu waktu dia lupa kita baca, maka insya Allah kita bisa membaca di waktu yang lain dan tetap mendapatkan pahala yang sama. Kita lanjutkan hadis nomor 14. Sudah masuk bab baru kayaknya nih. Nah, sekarang itu setelah Imam Nawawi menjelaskan pada bagian-bagian pertama kitab Al-Adhkar itu tentang satu, keutamaan berzikir, kedua tentang tata cara berzikir, ketiga kemudian itu akibat-akibat orang yang lalai jika tidak melakukan zikir, maka dia masuk pada bab pertama, yaitu tentang intinya, yaitu zikir. Imam Nawawi kali ini itu akan menjelaskan beberapa kalimat, beberapa zikir yang bisa diucapkan tanpa terikat dengan sebab. Maksudnya bagaimana? Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, selama tidak ada larangannya. Maksudnya benar, gimana gini? Doa atau zikir itu bisa dikatakan dibagi menjadi dua. Satu, zikir khusus, kedua, zikir umum. Zikir umum itu apa? Itu zikir yang tidak terikat sama waktu. Misalnya nanti subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Ada zikir-zikir khusus yang terikat dengan sebab, misalnya doa sebelum makan. Nah, doa sebelum makan itu kan dibaca kalau mau makan. Doa sebelum tidur itu dibaca sebelum
Kita mau tidur, jangan doa sebelum tidur dibaca ketika mau makan, tidak pas. Nah sekarang Imam Nawawi pada bab kali ini itu mau menjelaskan tentang zikir-zikir yang bisa dibaca secara umum tanpa membutuhkan suatu sebab. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7563 dan oleh Imam Muslim nomor 2694. Maksudnya begini, ada dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangan pahalanya. Kemudian dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdih satu, subhanallahil azim dua. Jadi subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Anda baca sebanyak mungkin. Itu. Di mulutnya ringan, pahalanya banyak dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin berzikir dengan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kalimatnya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca kalimat yang dicintai oleh Allah tersebut, kita pun ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya apa kalimat ini? Satu, timbangannya, pahalanya itu besar. Nanti Anda akan tahu pada hadis berikutnya seberapa besar pahala membaca subhanallah dan seberapa besar Anda membaca alhamdulillah. Yang kedua itu ringan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan khusus membaca dan menulis bahasa Arab pun bisa mengucapkan dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya kira jelas ya. Jadi Anda bisa membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim kapan saja, baik waktu duduk, baik waktu berdiri, baik sudah makan ataupun belum makan, mau tidur ataupun bangun tidur, tanpa terikat oleh waktu. Di subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis nomor 15. Wa rawaina fi sahihil Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi habbil kalami ilallah ta'ala inna habbal kalam ilallah subhanallahi wa bihamdih. Hadis nomor 15 yaitu hadis Imam Muslim nomor 2731 atau nomor 85. Sebutkan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada malaikat, maukah aku kabarkan kepada kalian salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdih. Jadi kalau Anda mau berzikir, mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu kalimat yang paling Allah cintai, kalimatnya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Itu terus Anda baca sebanyak mungkin kapanpun dimanapun. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi. Pada riwayat lain dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kalimat manakah yang paling utama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kalimat yang telah Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan para hamba-hambanya, yaitu kalimat
subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Hadis nomor 16. Wa rawaina fi sahihil muslimi aidan an Samurah bin Jundab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah taala arba'un subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2137. Bahwa dijelaskan dalam hadis ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalimat 4 tersebut susunannya bisa gimana saja, bisa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa la ilaha illallah, bisa alhamdulillah dulu, alhamdulillahi subhanallahi wallahu akbar wa la ilaha illallah, bisa. Disinilah yadurruka bi ayyihinna bada'ata. Tentu yang paling utama adalah urutan-urutan yang sudah masyhur seperti subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis nomor 17. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina sama wati wal ard. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 223. Pada hadis ini dijelaskan bahwa at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas sama'i wal ard, sedangkan kalimat subhanallahi walhamdulillahi itu memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jadi istilahnya begini, ketika amalan kita ditimbang itu ada amal baik dan amal buruk, maka kalimat walhamdulillahi itu bisa memenuhi timbangan kebaikan kita, sehingga amal-amal buruk kita itu terkalahkan oleh beratnya kalimat alhamdulillah. Jadi kesimpulannya begini, ada satu zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang biasa masyhur disebut tasbih. Lafalnya apa? Lafalnya bisa subhanallahi, subhanallah, 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 bisa subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Bisa juga subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa hitungannya? Nah, kalau pada hadis-hadis yang sudah kita baca tadi itu kebetulan tidak disebutkan apakah 1, apakah 10, apakah 100, apakah 1000. Dengan kata lain berapa saja, makin banyak makin bagus. Kalau nanti yang ada hitungan tertentu di belakang nanti ada, insya Allah. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan dengan membaca kalimat-kalimat yang sangat Allah cintai ini, kita pun menjadi salah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhanallah. Ingat, Anda bisa membaca subhanallah, bisa juga membaca subhanallahi wa bihamdi, juga bisa juga membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, bisa juga membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi ada 6, ada 6 susun, ada 4 nih maksudnya. Sebelum dibalik-balik yang ke-5 dan ke-6, ada 4 susunan kalimat, ada 4 redaksi, dan nanti tentunya masing-masing itu kalau misalnya yang nomor 1 sekian dibaca pada waktu ini biasanya ada fadilah tertentu. Misalnya yang nomor 2 dibaca sekian kali pada waktu tertentu, nanti ada keutamaan-keutamaan tertentu yang akan kita jumpai pada hadis berikutnya.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.